Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 2. Ya, saya sendiri dengan Anida Alfiawahda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rumusan masalah, variabel, bentuk data, dan judul dalam penelitian kuantitatif. Baik, di sini untuk rumusan masalah tadi sudah dijelaskan oleh teman kita. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang variabel dalam penelitian kuantitatif. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman pada semester lalu kita sudah mempelajari tentang penelitian kuantitatif. Jadi mungkin teman-teman sendiri sudah tidak asing terkait apa saja yang ada dalam penelitian kuantitatif, seperti itu kan. Jadi dalam variabel itu sebenarnya hanya ada dalam penelitian kuantitatif. Nah, kenapa demikian? Karena dalam penelitian kuantitatif itu berpandangan bahwa suatu gejala dapat diklasifikasikan menjadi variabel-variabel. Nah, jadi kalau suatu penelitian, ada seorang peneliti membuat suatu penelitian, kemudian kita bertanya kepada peneliti tersebut, Anda melakukan penelitian tentang apa? Nah, variabel disinilah yang akan menjadi suatu unsur yang akan diteliti dalam suatu penelitian, di mana bisa dikatakan variabel itu adalah segala sesuatu apa saja yang bisa diteliti, yang bisa dipelajari dan dapat diperoleh informasi dari hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk bentuk-bentuk sebentar ya. Dalam variabel itu bagaimana kita bisa mengambil variabel? Kita harus menentukan suatu variabel yang memiliki variasi. Ya, kita bisa mengambil variabel itu yang memiliki variasi. Jadi kalau bisa dibilang itu variabel seperti atribut, dimana ketika kita melakukan suatu penelitian, kita harus mengambil variabel yang memiliki atribut yang memiliki variasi. Misalkan ketika kita mengambil penelitian tentang atribut administrasi, nah kita bisa mengambil variasi tentang strukturnya atau manajemennya dan lain sebagainya. Atau mungkin kita mengambil atribut tentang sifat seseorang, berarti nanti kita bisa mengambil sifat keadilannya, dermawan dan lain sebagainya. Jadi kita mengambil variasi dari suatu atribut dalam suatu objek atau dari seseorang tersebut. Nah, kemudian untuk macam-macamnya dalam makalah kita telah sebutkan di sini ada 5 macam variabel. Ada variabel dependent, independent, moderator, control, dan juga intervening. Yang pertama yaitu variabel dependent. Variabel dependent kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, ya. Variabel independen itu adalah variabel bebas atau yang mempengaruhi. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Nah, kemudian yang kedua yaitu variabel dependen atau dalam bahasa Indonesia itu dikatakan variabel terikat. Ya, dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan variabel terikat. Jadi misalkan kalau dalam suatu penelitian, misalkan saya membuat judul pengaruh metode pembelajaran bermain dan bernyanyi terhadap semangat belajar bahasa Arab di kalangan siswa kelas 7, misalkan seperti itu. Berarti variabel yang mempengaruhi atau independennya itu adalah metode pembelajaran bermain dan juga bernyanyi. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu adalah semangat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu variabel moderator atau variabel yang mempengaruhi, yang memperkuat dan memperlemah, ya, memperkuat atau memperlemah. Jadi bisa dikatakan variabel moderator itu adalah variabel independen kedua. Jadi dia bisa mempengaruhi, bisa memperlemah. Misalkan dalam suatu judul penelitian, misalkan ada suatu penelitian yang meneliti tentang hubungan suami istri, maka hubungan suami istri itu akan diperkuat dengan adanya anak. Sedangkan hubungan suami istri itu akan diperlemah dengan adanya hubungan pihak ketiga. Nah, jadi adanya anak dan juga pihak ketiga ini merupakan suatu variabel moderator, di mana variabel anak tadi itu menjadi variabel yang menguatkan, sedangkan pihak ketiga itu menjadi variabel yang memperlemah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada variabel intervening.
Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis itu mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Jadi bisa dikatakan variabel intervening ini adalah variabel yang penghalang antara variabel independen kepada variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol ini sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya hubungan antara variabel. Di makalah telah kita sebutkan di sini ada beberapa hubungan ya. Jadi antara hubungan variabel satu dengan hubungan variabel yang lainnya itu perlu adanya hubungan. Nah, hubungan di sini tidak harus mengandung makna hubungan klausal sebab akibat. Akan tetapi, hubungan di sini juga bisa cenderung kepada kecenderungan atau arah seperti itu. Jadi, kemudian untuk hubungannya yang pertama yaitu ada hubungan simetris. Hubungan simetris yaitu suatu variabel yang tidak ada hubungan atau dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi antara dua variabel itu mempunyai kecenderungan atau arah yang sama. Itu yang dimaksud dengan hubungan simetris. Yang kedua kemudian ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik yaitu suatu variabel dapat menjadi sebab sekaligus akibat bagi variabel lainnya. Nah, contohnya yaitu pengaruh tingkat pendidikan. Apabila tingkat pendidikan ekonomi meningkat, maka akan meningkat pula tingkat pendidikan. Pada gilirannya dengan meningkatnya tingkat pendidikan, akan meningkat pula tingkat pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada hubungan asimetris. Kalau tadi itu kan simetris, kalau yang terakhir itu ada hubungan asimetris, yaitu suatu hubungan yang menunjukkan adanya satu variabel dengan yang lain atau suatu variabel dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, di sini ada beberapa tipe. Di makalah telah kita sebutkan beberapa dan sudah kami sajikan juga untuk contoh-contohnya. Jadi mungkin untuk teman-teman nanti bisa dibaca sendiri. Kalau memang nanti ada yang kurang jelas bisa kita musyawarahkan dalam forum diskusi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.